Halo abang-abang Bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, keke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Ya Allah, semoga presiden yang baru nanti kagak cuma janji-janji doang. Pengen banget saya bisa kerja biar punya penghasilan sampai kuat nafkahin anak bini di rumah. Sama Ming, gue juga pengen banget bisa kerja. Intinya mah jangan dipersulit dah buat kita orang yang masih nganggur. Iya Li, susah banget masa nyari kerja zaman sekarang. Kalau kagak nyogok kagak kerja kita. Dikit-dikit calo, kagak sekalian open BO pakai calo. Ya semoga aja 2024 ini kita ada perubahan Ming. Semoga aja calon presiden kita bener mau buka lapangan kerja buat rakyatnya. Amin ya Allah. Meng, Le, lu kagak ngikut ngumpul ono di rumah Kader Cemen? Kumpul ngapain Nang? Pembagian sembako dari Partai Angin Puyuh, Le. Kagak Mang ah. Bisa bener ya rakyat dibebein, dibagiin sembako, dikasih janji-janji manis. Giliran udah jadi presiden mah lupa sama janjinya. Bener Li, bansos aja salah sasaran mulu. Udah gitu yang dapat orang-orang terdekatnya doang lagi, yang mampu bukan yang miskin. Wah, itu mah bukan salah presiden, Meng. Kalau soal target bansos mah. Tapi yang salah tuh oknum-oknum RT RW kita yang nyatet-nyatetin warganya, cuma sampai saudara-saudaranya doang. Iya juga ya. Besok-besok kita laporin aja yuk kalau RT RW kita begitu. Nah, yang jadi masalahnya laporan kita agak sampai ke kuping para petinggi, Meng. Jadi mampet tuh laporan. Iya ya. Semoga aja hal seperti ini ditanggapi dengan serius sama pemerintah, biar kapok juga oknum-oknum kayak gitu, Mang. Ya, semoga aja sih. Soalnya gue juga ngerasain gimana rasanya ngeliat tetangga yang mampu terima bansos di depan mata gue. Gue cuma bisa berlinang air mata pada saat itu. Dalam hati gue tega bener deh RT RW. Nama gue kagak dicatat sebagai warga miskin yang berhak mendapat bansos. Udah Mang, udah. Saya jadi sedih Mang. Maaf Mang, ke bawah suasana tadi saya. Semoga aja ada orang yang nge-share video kita biar pemerintah tahu dan denger. Video mana, Li? Udah yuk, ngikut gua. Ayo deh Mang. Saya ngikut juga deh Mang. Ayo dah, cepetan keburu kehabisan kita. Ing, kira-kira lo nyoblos partai nomor berapa, Ing? Lah, itu mah rahasia pribadi lah. Yang penting mah siapapun yang bakalan menang, gua harap presidennya akan lebih memperhatikan kaum miskin kayak kita, dan lebih kritis soal korupsi, biar kagak dicolongin mulu di negara. Terus hukum ditegakkan seadil-adilnya. Soalnya tahun-tahun kemarin banyak hukum-hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Buset deh, biasa lo oke juga, Ing. Gue setuju banget, Ing, kata-kata lo. Iyalah, sekarang gini aja ya. Ketika seorang menyalonkan diri menjadi calon presiden dan dia dipilih oleh rakyat menjadi presiden, berarti dia udah siap dengan suara-suara rakyatnya. Ini bukan sekedar jabatan atau kedudukan, tapi soal tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Ingat ya, seluruh rakyat Indonesia, bukan yang berduit doang. Ya, bener juga, Ing. Jangan bener-bener doang lo. Tinggalin gue juga lah itu kopi, jangan diuk mulu. Abisnya dengerin lu ngomong, semangat politik gua membara-bara, Ing. Kayak kata-kata Balmond, biar aku mau membara sampai aku mati. Wah, kakak. Semangat sih semangat, tapi jangan dihabisin juga gua. Kalau beli kopinya 2 kali, gua agak protes. Lah kopinya menatu. Lah, kagak ada di sini Pak Londe. Lu ngeliat Golden Ing? Kagak Mang, emang apa Mang? Paling juga mau ngadu ayam lu ya. So tau lu oli bekas. Dia ngajakin gua ke rumah Kader Cemen Nono. Katanya ada pembagian sembako di Partai Angin Puyuh. Nah, boleh itu. Ayo Ing, meluncur. Lagi malas gua. Kalau gua pikir-pikir nih ya, serasa suara kita tuh murah banget, bisa ditukar sama minyak sekilo sama sarden sekaleng. Ingat Mang, suara kita adalah suara rakyat. Masa suara kebo, Ing?
Buset. Tapi kan aji mumpung, Ing. Siapa tahu ada amplopnya. Bener, Ing. Dibagi mah ambil aja. Kalau soal milih mah terserah kita mau apa kagak. Iya juga sih. Ayo dah, daripada kagak. Wah, dapat sembako dari mana lu, Kam? Itu Mang, dari kadar cemen. Kata gua sembako kali. Lah, emang sembako Mang. Ya udah dah. Tapi hari ini kagak ada yang bagiin sembako apa ya, Kem? Astagfirullah, ini saya dapat sembako Mang, dari kadar cemen. Lah, tadi kata lu bukan. Boleh belanja tadi kata lu. Bodoh amat ah. Tuh, kan bener. Gue udah curiga tadi di rumah kader cemen ada rame-rame. Kagak mau ngomong lu, Kam. Gue kepang juga lu, kuncir lu. Ayo aja jadi orang budeg. Emang enak lo, kagak denger. Wah, kak, kabur. Baru dikata begitu aja udah lari lu. OTW kader cemen. Mana men? Belum kebagian ini sembakonya. Ya, udah habis dan. Ing, Lai. Apes. Gara-gara kelamaan nungguin Gorden ini mah jadi kagak kebagian kita. Lah, gara-gara gua. Tuh, salahin Cemeng sama Jali. Gua udah ajak kongkoh aja. Lah, saya disalahin. Menggodanya aja, ngajakin ngomong mulu. Udah, ngapa jadi main salah-salahan? Gini aja, Mang. Kalau sembakonya udah habis, amplop aja deh, kayak apa-apa. Nah, setuju gua. Serius, lu pengen amplopnya aja? Iya udah men, daripada kagak dapet sembako. Pas banget ini, amplopnya tinggal 6. Nih, bagi-bagi ntar ya. Nah begitu dong, kalau gini kan masa jadi tenang. Rezeki anak soleh. Makasih ya, men. Kalau ada sembako-sembako nyasar, kabar-kabarin kita, men. Tenang aja lu, aman pokoknya. Yaudah yuk kita balik. Lah, duitnya mana nih? Kok agak ada ya? Lu ambil lu. Enak aja lo. Sama amplopku juga nggak ada isinya, Ing. Lah, iya kagak ada isinya ini. Sama, gua juga kosong ini. Saya juga kosong ini. Ya iyalah, amplop doang kita dikasih. Lagian lu si Ing, mintanya amplop doang. Orang mah minta amplop beserta isinya. Kalau begini kan kita yang dirugikan. Udahlah. Lah, kirain mah udah paham dia. Namanya dunia politik mah, kalau ada kata-kata amplop, pasti ujung-ujungnya duit. Emang elu gara-garanya, Ing. Makan nih amplop. Untung aja tuh bocah pada minta amplopnya doang, kagak sama duitnya. Haha, lumayan korupsi tipis-tipis.